Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. H+2 pasca kemenangan Timnas Indonesia melawan Bahrain, tentu kita masih terngiang-ngiang dengan momen-momen dari pertandingan tersebut. Dan memang saat ini para pemain pun sudah mulai kembali ke klubnya masing-masing, sudah mulai persiapan lagi dengan klubnya untuk mempersiapkan laga dalam lanjutan di liganya masing-masing gitu ya. Dan tentu para supporter pun, para fans pun yang saat ini pastinya mereka sudah mulai melaksanakan mudik ke kampungnya masing-masing dengan tenang ya, karena melihat pertandingan terakhir Indonesia melawan Bahrain berhasil memenangkan pertandingan dan meraih 3 poin. Dan tentunya kita juga sebagai para supporter fans Timnas Indonesia akan kembali menantikan perjuangan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 di 2 laga sisa pada bulan Juni mendatang, dan tentu bertepatan dengan akan dilaksanakannya Lebaran Idul Adha kalau tidak salah ya, nanti bulan Juni mendatang gitu. Nah tentu di pertandingan melawan Bahrain ya, banyak sekali momen yang terjadi tentunya, yaitu tadi sesuai di awal yang saya katakan masih terngiang-ngiang berbagai momen-momen unik ya, dimana ada salah satu momen ketika pertandingan memasuki menit-menit akhir atau injury time di babak kedua, tepatnya pada menit 90 plus sekian gitu. Saat itu Rizky Ridho mengalami cedera ya, benturan dengan pemain Bahrain, dan dia mengalami kram atau mungkin ototnya tertarik di bagian betisnya, dan akhirnya mengharuskan Rizky Ridho harus ditandu keluar lapangan. Dan di situ momen yang paling benar-benar takjub adalah dari Justin Hubner ya, dia tiba-tiba mencium dari Rizky Ridho. Tentu ini kita melihat bahwa memang kekeluargaan dari Timnas Indonesia ini benar-benar sangat kuat sekali ya, walaupun banyak sekali di luar narasi-narasi yang mengatakan bahwa ini tim tidak kompak dan lain sebagainya itu. Tetapi pada faktanya kita bisa melihat bahwa tim ini benar-benar sangat kompak dan kekeluargaan mereka benar-benar sangat dekat atas nama negara Indonesia gitu ya. Nah, akhirnya Rizky Ridho itu ditandu keluar, dan tentu pemain Timnas Indonesia itu kurang 1 pemain. Sementara dari Bahrain ya mereka tetap 11 unggul 1 pemain. Nah tentu dengan keadaan seperti itu maka Bahrain terus menggempur Timnas Indonesia, apalagi kondisi dari Timnas Indonesia saat itu kurang 1 pemain. Rizky Ridho ditarik keluar lapangan. Nah dengan kondisi seperti itu akhirnya Patrick Kluivert memberikan instruksi kepada El Capitano sang kapten Jay Inces untuk mengubah skema formasi menjadi 5-3-2, yaitu Patrick Kluivert memberikan instruksi dengan menggunakan bahasa Belanda kepada Jay Inces, dan tentu sambil memberikan isyarat melakukan tangan gitu ya, untuk menggunakan isyarat jarinya gitu untuk mengubah formasi menjadi 5-3-1 ya, karena memang kurang 1 pemain untuk lebih fokus ke bertahan. Bahkan Patrick Kluivert itu harus mengulang sampai 2 kali untuk menginstruksikan kepada Jay Inces, karena memang supaya Jay Inces ini memahami skema pergantian formasi yang akan diterapkan oleh Patrick Kluivert di sisa-sisa waktu di babak kedua. Dan akhirnya setelah Jay Inces memahami apa instruksi dari pelatih Patrick Kluivert, dan tentu El Capitano ini memberikan instruksi juga kepada rekan-rekan satu timnya. Dan yang paling menarik adalah tentu ketika kita para supporter menonton di rumah atau dimanapun itu di layar kaca, nah tentu kita melihat bahwa sesuai dengan gerak-gerik dari bibir Jay Inces, dia menginstruksikan kembali apa yang diinstruksikan oleh Patrick Kluivert menggunakan bahasa Indonesia kepada rekan-rekannya, dengan dia mengatakan 5-3-1
3-1 gitu. Nah tentu ini apa yang dilakukan oleh Jaitses ini menjadi sorotan ya, karena memang mayoritas pemain yang bermain di lapangan saat itu banyak pemain diaspora gitu, yang terutama dari half blood dari Belanda gitu. Sementara pemain asli lokal Indonesianya itu hanya ada 2 ya, ada Ricky Kambuaya dan juga Ramadan Sananta ya. Tentu ini menjadi perhatian karena dengan Jaitses menginstruksikan dengan bahasa Indonesia dengan menyebut 5-3-1, tentu para pemain lainnya juga seperti Sandy Walsh, Calvin Verdong, Joy Pelopesi, Eva Jenner, dan lain-lainnya, tentu ya pastinya juga mereka sudah mulai paham apa yang dikatakan oleh Jaitses, walaupun itu dengan bahasa Indonesia, karena mereka juga pastinya sudah belajar, karena ada sebagian juga yang sudah mulai benar-benar hafal lagu Indonesia Raya, begitupun juga hafal dengan lagu Tanah Airku. Yang pasti mereka sudah tidak sulit lagi apa yang dikatakan, apa yang diinstruksikan oleh Jaitses dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah tentu ini benar-benar sangat menarik ya, sekali lagi bahwa mereka, para pemain diaspora ini yang sudah dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, kita benar-benar harus mensupport mereka. Ada yang bilang, beberapa pengamat, bahwa para pemain ini tidak bermain dengan hati. Itu ada juga pemain ini pura-pura cedera dan lain-lain. Nah itu justru narasi-narasi yang akan merusak kekompakan dari tim ini, yang kita tahu bahwa pada faktanya di pertandingan melawan Bahrain, tim ini benar-benar sangat kompak dan kekeluargaannya sangat benar-benar akrab sekali gitu ya. Dan tentu kita sebagai supporter harus mengawal kebersamaan mereka hingga nanti berjuang di 2 laga terakhir ketika melawan Cina dan juga Jepang. Karena itu kita harus tetap mendukung, mensupport. Janganlah kita untuk menggiring opini ataupun memberikan narasi-narasi yang ya untuk menghancurkan gitu kekompakan dari tim nasional Indonesia ini gitu ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.